Pemilu 2024. Baik, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI.Net_Medan. Kembali lagi bersama saya Andreas Purba dalam program kampanye dialogis Pemilu 2024 RRI Medan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Garuda Provinsi Sumatera Utara, ada Bang Opin Susanto. Selamat malam Bang Opin. Malam. Gimana kabar, sehat Bang ya? Sehat. Baik, luar biasa. Dan Bang Opin Susanto ini juga merupakan salah satu calon legislatif dari Dapil Sumut 3 nomor urut 1 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Benar Bang? Benar. Baik. Dan pendengar, kita juga akan membahas terkait dengan visi misi dari Partai Garuda dan program-program apa saja yang akan dijalankan ketika sudah terpilih menjadi anggota legislatif, begitu Bang ya? Benar. Baik, kalau dari Bang Opin Susanto selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Garuda Provinsi Sumatera Utara, untuk visi misinya Bang, boleh dijelaskan untuk di pemilu tahun 2024 ini seperti apa? Jelas kalau di Partai Garuda ini sekali lagi saya sampaikan, di Partai Garuda ini diisi oleh anak milenial. Jadi visi misi itu sebenarnya terfokus di yang pertama mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Berarti itu jelas gitu, ekonomi berkeadilan berarti jelas yang namanya lapangan pekerjaan harus dikembangkan gitu. Jadi kalau anak-anak muda ini sebenarnya kan harus punya pemikiran gila. Kita manusia ini harus punya pemikiran gila. Maksudnya gimana itu pemikiran gila ini seperti apa? Jadi gini. Salah satu contoh, ini maaf anggota DPR yang sudah duduk sekarang ini ya. Anggota DPR yang duduk sekarang ini masih punya pola pikir yang lokal. Maaf, sekali lagi maaf gitu. Harus kalau Sumatera Utara ini mau maju, pola pikir anggota dewan kita itu harus nasional gitu. Jangan di tempat lokal. Iya. Jadi jangan jalan di tempat gitu. Contohnya gini, masih banyak masyarakat yang saya lihat buruh seperti buruh pabrik itu masih banyak yang gajinya itu bawah UMR gitu. Kenapa? Karena perwakilan mereka atau anggota DPR nggak peduli sama buruh gitu. Jadi masih ada yang gaji yang di bawah 100.000 juga ada. Masih ada Bang? Masih ada. Di bawah 100.000 itu masih ada. Jadi makan apa di setiap hari gitu. Jadi maaf kepada senior anggota DPR yang sudah duduk, gimana selama ini gitu. Jadi nantinya kalau kader Partai Garuda dipercaya untuk duduk di kursi DPR, nantinya harus punya pemikiran gila. Maksud saya gini, contoh, kenapa nggak kita masukkan investor asing kemari? Kita bisa lobby keluar gitu, bisa lobby di luar ya. Kita harus punya pengalaman keluar gitu. Masukkan investor ke Sumatera Utara khususnya. Jadi ini kan membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah, kita bikin aturan untuk mendongkrak tenaga kerja tadi gitu. Bikin aturan lagi ketika nantinya sudah masuk investor asing ke Sumatera Utara ini, kita buat perda ini kan sebenarnya memang tugas anggota DPR gitu. Kalau anggota DPR nggak mampu, ambil ahlinya dari luar. Buat perda 70 sampai atau 60 sampai 70% tenaga kerjanya itu lokal. Selama ini kan tidak gitu. Perdanya itu tidak ada, itu tidak diatur gitu. Mungkin di situ, mungkin menurut saya itu yang bisa ekonomi berkeadilan tadi. Baik, selain di bidang ekonomi yang berkeadilan seperti yang Abang Opin sampaikan tadi, apalagi yang menjadi program unggulan ini Bang dari Partai Garuda yang diusung di pemilu tahun ini Bang?
Program unggulannya ya tadi saya yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, ekonomi berkeadilan. Mungkin kalau program selanjutnya yang berkeunggulan itu masalah hukum. Masalah hukum? Iya, hukum. Kita sama-sama tahu hukum di Indonesia ini itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, gitu. Jadi ini yang kita harus perbaiki, gitu. Di sektor hukum ini kita harus perbaiki. Di mana-mana rakyat kecil itu, hukum di Indonesia ini kita sama-sama tahu. Jadi hukum di Indonesia ini kita sama-sama tahu ada delik yang memberatkan, terkadang ada delik yang meringankan. Jadi kalau orang yang, maaf cakapnya, kalau orang Medan bilang orang yang berduit, ya kan, itu pasti delik yang meringankan diambil karena kejaksaan atau macam lah ya, kita nggak sebut sanksi ya. Jadi kalau orangnya tidak berduit tadi tajam, tajam gitu. Jadi kalau orang nggak berduit, contohnya maling sendal aja bisa kena 2 tahun 5 tahun. Yang korupsi dia bisa 1 tahun 2 tahun. Maling sendal bisa 5 tahun, kan luar biasa gitu. Hukum ini harus diperbaiki, harus diubah gitu. Seharusnya itu ya tajam itu ya ke atas, bukan ke bawah gitu. Baik. Nah, mungkin itu. Berarti salah satunya selain ekonomi yang berkeadilan juga hukum yang berkeadilan. Iya, hukum itu benar. Ya, benar. Menegakkan hukum yang berkeadilan. Baik. Dan Abang sendiri sebagai calon legislatif di DPRD Sumatera Utara tahun 2024 ini, seperti apa melihat kondisi politik uang, Bang? Apakah ini juga masih akan masif, dan bagaimana komitmen dari Partai Garuda sendiri untuk tidak melakukan sama sekali terkait dengan politik uang ini, Bang? Ini menarik, benar, Abang, menarik. Sebenarnya gini, kalau menurut saya ya, dari Partai Garuda, KPU dan Bawaslu, ini maaf saya sebut instansinya, mereka nggak bersungguh-sungguh mau berantas ini gitu. Mereka nggak bersungguh-sungguh. Kenapa saya bilang nggak bersungguh-sungguh? Iklan mereka saja, KPU anggaran besar tuh. Ada nggak iklan KPU yang melarang politik uang? Tidak ada. Sampai sejauh ini Abang melihatnya belum ada, ya? Ya belum ada. Gitu. Ya. Contoh gini, kalau ini bukan mengajari KPU ya. Seolah-olah saya lebih pintar dari KPU jadinya. Jadi seolah-olah saya lebih pintar gitu. Bukan mengajari KPU. KPU anggaran besar. Bisa di setiap desa dia pasang baliho gede, pasang baliho besar, di setiap desa pasang baliho besar, tolak money politik. Itu saya rasa. Tapi KPU itu sampai sekarang dan Bawaslu juga nggak melaksanakan itu kan. Berarti mereka saja tidak sungguh-sungguh untuk memberantas ini gitu. Tapi Partai Garuda sendiri, Partai Garuda ini pengennya KPU dan Bawaslu itu benar-benar mengiklankan itu, baru bisa bersih. Ini KPU penyelenggara saja tidak tidak mengiklankan itu, tidak menggaungkan itu, bagaimana ini bisa terrealisasi gitu. Baik, tapi kalau sampai sejauh ini belum ada sosialisasi seperti yang Bang katakan dari pihak KPU atau Bawaslu. Kalau komitmen dari Partai Garuda sendiri seperti apa, Bang? Kalau komitmen Partai Garuda sendiri, yang pertama ini menarik ya. Partai Garuda ini kita ya bukan rahasia umum ya. Kalau di Partai Garuda sendiri, saya sebagai Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara, biasanya ketua partai itu, maaf, menerima uang caleg yang nomor jadi. Maksudnya nomor jadi nomor 1 gitu. Nomor 1 nomor jadilah gitu ya. Tapi di Partai Garuda ini, kami diisi anak milenial kebanyakan. Di Partai Garuda ini saya tidak pernah menerima sedikit pun dari uang caleg. Kenapa?
Ketika nanti mereka terpilih, saya sudah punya perjanjian sama mereka. Saya juga ibarat gini, saya tidak mau dinilai dengan uang. Itu komitmen Partai Garuda. Berarti memang Partai Garuda ini sangat menolak money politik, gitu. Jadi di Partai Garuda ini tidak ada yang memberi uang, itu tidak ada. Baik, berarti Bang Opin ini secara tegas nih menyampaikan di Partai Garuda tidak ada money politik. Benar. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net Medan, kita akan kembali lagi nanti setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Jom Inten, sini kau kejap. Apa toh bang? Aku lagi masak tau ah. Sekejap saja, sekejap. Sini. Kita kan mau pemilu, ya kan? Ya. Ini. Kau pilih yang ini. Yang ini kau pilih, jangan yang lain ya. Siapa itu? Ini kau pilih aja, tak usah kau tanya-tanya. Siapa dia? Pilih yang ini. Maksudnya bang nyuruh aku itu nggak mau aku punya pilihan sendiri toh bang. Udah melawan kau ya? Bang bukan melawan, ini soal masa depan loh bang. Aku nggak mau. Ini pilih. Nopo aku pilih itu. Apa ini? Kau lah aku tanya, mengapa kau tak mau milih dia? Kita harus cari tahu dulu tuh, itu calon yang mau jadi pemimpin kita itu orangnya gimana, terus visi misinya kayak mana. Abang cari tahu dulu, nopo kita harus pilih yang itu. Dia ini sudah ngasih uang sama kita. Walah, apalagi ngasih duit udah nggak bener, makin nggak mau aku. Payah mah kau ini
Baik pendengar, kembali lagi dalam program kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan. Dan tadi kita sudah banyak ngobrol bersama dengan Bang Opin ini ya. Bang Opin ini juga selaku caleg dari Dapil Sumut 3 nomor urut 1, benar kan ya? Benar. Nah kalau untuk Bang Opin sendiri, apa sih yang akan diperjuangkan Bang untuk Dapil Abang di kontestasi pemilu tahun 2024 ini Bang? Dalam arti memperjuangkan supaya Iya, dari masyarakat kira-kira apa selama ini yang Abang merasa masih belum gitu diperjuangkan oleh anggota legislatif yang sekarang yang akan Abang usung sebagai program Abang ketika nanti misalnya Abang sudah duduk di kursi parlemen. Itu tadi yang pertama tadi saya sampaikan, Partai Garuda ini akan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Satu, moto saya ketika saya duduk, saya ingin membantu orang yang lemah. Itu jadi kalau seperti saya sosialisasi ke masyarakat, menyentuh langsung ke masyarakat, itu sebenarnya keluhannya itu sama, keluhannya masalah kesehatan, BPJS, KIS yang sebenarnya dia harus menerima tapi haknya tidak diberi gitu. Itu sebenarnya semua sama, masyarakat yang saya jumpai itu semua itu keluhan itu sama gitu. Baik. Jadi ketika nanti kebetulan saya kan mencalonkan diri di DPR tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara dari Partai Garuda nomor urut 1. Nantinya ketika saya duduk, hak-hak masyarakat itu benar-benar akan saya perjuangkan. Itu. Baik, jadi Abang selama ini menemukan permasalahan yang dirasakan masyarakat itu sama Bang ya? Sama. Khususnya masalah kesehatan seperti itu Bang ya? Baik. Dan Bang Opin, kira-kira untuk rencana kerja dari strategi Partai Garuda ini Bang ya? Karena juga masih terhitung partai baru Bang ya? Baik, untuk pengembangan potensi daerah, karena di Sumatera Utara ini kan juga kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Dan juga sumber daya manusia pun yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia dari daerah lain, katakan seperti itu. Nah kalau untuk dari Partai Garuda sendiri, visi misinya dalam mendukung pengembangan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang kita miliki itu seperti apa di pemilu tahun ini Bang? Gini, seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita itu jadi pemimpin atau wakil rakyat itu harus punya pemikiran gila tadi. Pemikiran gila. Iya, harus punya pemikiran gila. Tapi itu tadi sumber daya alam kita ini sangat luar biasa sebenarnya. Banyak potensi yang bisa kita gali gitu. Contoh gini, contoh. Kita lihat sekarang daerah Ciborong-Borong. Ya. Itu dulunya 5 atau 10 tahun yang lalu daerah Ciborong-Borong itu daerah tertinggal, desa tertinggal. Tapi boleh sekarang ke sana, kita nggak sebut siapa yang menjadi pahlawan di sana, kita tidak sebut. Sekarang lihat PLTU di mana-mana. Contoh itu tadi, investor asing tadi yang kita harus investor asing gitu ya berarti. Kita cari investor asing, kita buat aturan-aturan yang menarik investor asing supaya menanam sahamnya di Sumatera Utara ini, khususnya di dapil saya Deli Serdang gitu. Supaya menarik apa? Kita buat semenarik mungkin untuk investor asing itu masuk ke daerah kita. Jadi itu kan bisa menggali, bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Mungkin itu. Dan pastinya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Iya, benar. Juga begitu. Benar. Baik. Kalau untuk Partai Garuda sendiri nih Bang, sebagai salah satu partai yang juga masih baru dan akan berjuang bersama-sama dengan masyarakat milenial Bang ya. Benar. Kalau dari Partai Garuda saat ini katanya banyak masyarakat banyak dari kalangan pemuda, kalangan milenial dan juga mewakili dari aspirasi masyarakat anak-anak muda nih katanya Bang ya. Kalau ciri khas atau mungkin kelebihan utama dari Partai Garuda ini Bang untuk pembedanya dibandingkan partai-partai lain yang sudah ada dari dahulu sampai sekarang, kira-kira apa nih Bang? Sebenarnya kalau masalah pembeda sangat kontras ya pembeda Partai Garuda dengan partai-partai lain. Partai-partai lain itu memiliki tokoh.
Tapi Partai Garuda dari pimpinan pusat sampai ke bawah tidak memiliki tokoh. Tidak ada punya tokoh. Tidak mempunyai tokoh nasional maupun tokoh daerah. Baik. Gitu. Karena apa? Visi misi Partai Garuda ini jelas, bukan mencari tokoh, akan melahirkan tokoh. Gitu. Baik, akan melahirkan tokoh. Iya. Tokoh yang pastinya akan mendukung program pembangunan pastinya. Benar, gitu. Jadi di Partai Garuda ini jelas orang-orangnya masih bersih, ibarat kertas putih, tinggal tulis kita mau arah kemana, nulis apa gitu. Masih sama seperti Bayu Nurlah. Benar, nah gitu. Baik. Bang Opin, ini kalau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi atau mungkin di tingkat kabupaten kota, pasti tidak terlepas dari namanya ada godaan-godaan seperti itu Bang ya. Dan juga banyak yang terjerat kasus juga setelah menduduki kursi parlemen seperti itu. Nah, kalau dari Partai Garuda sendiri Bang, ini bagaimana komitmennya dalam menciptakan parlemen yang bersih, kemudian berintegritas dan tetap fokus pada tujuan utamanya masuk ke dalam parlemen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat? Ya, begini, setiap kader Partai Garuda yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif itu kita kasih fakta integritas dan ditandatangani bermaterai gitu. Berarti mereka siap kapan saja jika melanggar siap dipecat atau di PAW. Baik, ketika terjerat kasus gitu ya, benar, langsung di PAW seperti itu. Langsung gitu. Dan satu lagi, selama ini anggota DPR itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini maaf sekali lagi kepada senior, orang tua kita yang sudah sebelumnya duduk. Itu yang pertama, ada dana sosper, ada dana aspirasi. Selama ini tidak pernah dilaksanakan anggota DPR itu. Dia datang berkumpul, datang ke kantor desa atau ke kantor lurah, foto klaim gitu. Tapi kan Partai Garuda nantinya dana sosper itu, aspirasi itu benar-benar kami jalankan, benar-benar kami menyentuh masyarakat, benar-benar kami ingin ketemu sama masyarakat, khususnya di dapilnya. Itu akan kami jalankan, benar-benar kami jalankan. Itu komitmen kami. Berarti tidak hanya dibuat acara terus untuk mengklaim semata begitu. Benar. Jadi kami itu kader Garuda itu bukan datang saat mau pemilihan, pergi saat sudah terpilih, gitu. Selama ini kan ya caleg itu seperti itu, datang saat mau pemilihan, pergi saat sudah terpilih. Tapi Partai Garuda akan jumpain lagi masyarakat kalau nantinya sudah duduk. Itu. Baik. Terkait itu juga Bang, kalau anggota dewan ini biasanya waktu kampanye selalu memberikan janji-janji yang manis begitu Bang ya. Benar. Untuk masyarakat, dan kemudian ketika sudah terpilih seringkali lupa gitu akan janji-janjinya gitu waktu kampanye, dan ditagih-tagih gitu sama masyarakat. Pak gimana Pak? Gimana ini kemarin janjinya gini ya Bang? Ya. Kenapa tidak terlaksana seperti itu? Nah, kalau dari Partai Garuda sendiri Bang, ini Bang Opin juga selaku calon legislatif di DPRD Sumatera Utara, bagaimana Bang memastikan bahwasannya ketika nanti kader dari Partai Garuda atau mungkin Abang sendiri sudah duduk di kursi parlemen, tetap berjuang untuk mengedepankan aspirasi masyarakat dan tidak melupakan janji-janji yang sudah diberikan kepada masyarakat selama kampanye? Ya, nah jadi jelas tadi saya bicara, saya tegaskan kader Garuda yang duduk nantinya akan datang lagi ke masyarakat dalam kurun waktu 4 bulan sekali maksimum itu gitu. Jangan itu tidak hilang Bang ya? Itu ya, udah pasti nggak ada hilang kan? Karena apa? Kita datang saat mau pemilihan nih, kita orasi, kita kampanye, kita berjanji ini itu gitu ya. Setelah duduk kita kan akan jumpa lagi masyarakat. Otomatis kan ketemu lagi kita sama PS itu. Mana janjinya? Pasti. Itu pasti dituntutnya lagi kan? Nah, mungkin itu lebih dari janji saya rasa gitu. Karena keluhan masyarakat dan permasalahan masyarakat ini dalam kurun berbulan, 1 bulan, 2 bulan itu kan berbeda-beda saya rasa
Jadi kalau memang benar kita menyentuh masyarakat tadi dalam kurun waktu 4 bulan sekali, kita jumpai lagi masyarakat, kita kumpulkan lagi masyarakat di satu tempat, saya rasa aspirasi masyarakat ini akan tertampung gitu. Bahkan ketika anggota DPR seluruhnya dari partai melaksanakan ini, bayangkan abang, bayangkan anggota DPR setiap 4 bulan sekali kumpulkan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, selesai nggak permasalahan masyarakat? Mungkin saya rasa itu yang harus dilakukan gitu. Baik, berarti intinya harus tetap sering turun ke lapangan gitu. Benar. Jumpa langsung sama masyarakat, mendengarkan langsung dari masyarakat aspirasinya. Ya. Benar. Baik. Nah, kalau untuk pemilu ini pastinya berbagai partai itu juga memberikan berbagai visi misi dan program yang diusung pastinya kepada masyarakat, Bang. Nah, baik di bidang ekonomi atau hukum atau dan lain-lain. Kalau dari Partai Garuda dan Abang sendiri sebagai calon legislatif, program kerja apa yang Abang usung selama 1 tahun ke depan ketika nanti sudah terpilih menjadi anggota dewan? Ini kalau program kerja jelas ya, kalau jelas kita kebetulan Partai Garuda ini mengusung paslon presiden itu 02. Itu visi misinya jelas ya, jelas dan tepat saya rasa. Mungkin 1 tahun ke depan yang pertama harus, kalau seandainya nih menang paslon 02, ya kita muluskan program-program dari 02, itu saya rasa sudah cukup bagus gitu. Program apa yang paling menjadi prioritas? Program yang prioritas itu tadi yang saya suka, makan gratis anak sekolah, makan siangnya gratis, dan minum susu di sekolah gitu. Belum tentu di rumahnya dia bisa minum susu, tapi ketika dia sekolah bisa dia minum susu gitu. Baik, dan itu pasti dikerjakan ketika terpilih Insya Allah. 1 tahun ini Ya, insya Allah. Baik. Iya, Bang Opin, Partai Garuda ini juga dikenal sebagai partainya anak milenial seperti itu, ya, banyak anak-anak muda di dalamnya. Nah, kalau dari Partai Garuda sendiri ada tidak program yang diusung untuk para masyarakat dari kaum milenial ini yang akan berdampak itu pastinya, yang buat mereka menjadi tertarik gini untuk memilih Partai Garuda di pemilu tahun ini, Bang? Benar. Nah, jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, khususnya Sumatera Utara, anak-anak muda sekarang ini tidak berani tampil ke depan. Karena apa? Karena anak-anak muda sekarang ini tidak pernah dikasih kesempatan untuk tampil. Tidak ada panggungnya. Tidak ada panggungnya, benar. Jadi anak-anak muda ini jadinya stagmat di tempat. Gitu. Ketika suruh tampil nggak berani. Gitu. Contohnya ketika dia suruh ke depan pidato berbicara, pasti dia grogi, pasti. Jadi Partai Garuda ini, kenapa Partai Garuda ini tidak memiliki tokoh? Gitu. Kenapa tidak memiliki tokoh? Bukan nggak ada tokoh yang ingin masuk ke Partai Garuda. Ada, tapi saya tidak sebutkan siapa itu. Tapi memang misi Garuda ini mau menggali potensi anak-anak milenial tadi supaya berani tampil ke depan, supaya berani untuk membangun daerahnya sendiri gitu. Baik, Bang Opin, ini kenapa Partai Garuda ini visi misinya itu lebih kena ke anak muda sih, Bang? Apa yang menjadi dasarnya gitu, Bang? Gini, sekali lagi saya tidak sebut nama partai sebelah itu siapa dan orangnya siapa gitu ya. Selama ini di khususnya Sumatera Utara, anak muda itu seperti tadi yang saya bilang tidak pernah dikasih tampil. Contoh gini, di Sumatera Utara ini ada loh anggota DPR yang sudah menjadi anggota DPR itu selama 35 tahun. Ada Bang ya? Ada 35 tahun. Nah, saya nggak sebut ini dari siapa. Baik. Itu ada 30 sampai 35 tahun dia jadi anggota DPR. Dan stagmat di dapil itu terus, nggak mau naik lagi, dia tetap di situ aja. Jadi nyaman dia di situ. Gitu. Tapi apa yang sudah dibuat perbuatnya? Nggak ada. Itu tadi tidak ada. Gini,
di Partai Garuda ini kenapa mengusung anak milenial semua? Karena komitmen Partai Garuda ini ingin menjadikan anak-anak muda sekarang ini menjadi tokoh masyarakat, benar-benar menjadi wakil masyarakat gitu. Kalau yang selama ini di partai sebelah kan yang seperti abang bilang tadi, kenapa nggak seluruh kalangan gitu? Karena partai lain ini sudah melaksanakan itu, tapi partai lain ini tidak mengedepankan anak muda, selalu mengebelakangkan anak muda gitu. Jadi Partai Garuda berkomitmen ingin menggali potensi anak muda, membangun daerahnya masing-masing itu. Baik, berarti untuk memberikan panggung juga ini Bang ya. Benar. Anak-anak muda bisa ikut dalam dunia politik. Benar. Dan juga tidak hanya sebagai penonton semata dalam panggung perpolitikan di Indonesia Bang ya. Ya. Luar biasa. Nah kalau pengkaderisasi dari Partai Garuda sendiri untuk kader-kadernya Bang, untuk anak-anak muda ini, hal nomor satu Bang, yang harus dimiliki oleh kader dari Partai Garuda itu, terkhusus anak-anak mudanya itu apa sih Bang? Yang pertama, berkomitmen menjalankan roda-roda partai. Yang kedua, menjalankan komitmen tetap satu, membantu masyarakat yang lemah. Gitu. Harus berkomitmen itu, baru kita bisa bersih. Gitu. Baik, yang pertama berarti tadi menjalankan apa yang menjadi keputusan partai ya. Yang kedua, yang pastinya untuk masyarakat ya. Baik, dan kalau sejauh ini Abang menilai kader-kader Abang itu yang di Partai Garuda saat ini, apakah sudah memiliki mindset yang sama seperti yang sudah diberikan kepada mereka Bang? Benar. Jadi kebetulan kita kan ini ya, masih muda semua, tapi insya Allah kita satu komitmen, satu tekad gitu. Kalau bahasa Medannya gini, kalau bahasa Medannya yang namanya anak muda itu nggak punya gigi atrik. Nggak punya gigi atrik ya. Maksudnya gimana? Mungkin yang namanya anak muda itu nggak punya gigi atrik ya. Maksudnya gas terus, tapi di jalan yang benar. Di koridor yang benar. Iya benar. Nah, jadi yang salah tetap kita salahkan, yang benar tetap kita benarkan gitu. Jadi jangan dia gas terus tapi di jalan yang salah Bang. Benar. Nabrak yang lain-lain. Benar. Tapi kalau dia gas terus di jalan yang benar itu bagus kan? Ya Bang Opin, hingga saat ini masih banyak anak-anak muda yang masih belum tahu nih Bang, mau siapa, partainya apa, nanti nyoblosnya ke mana gitu kan. Jadi masih gampang gitu, apalagi anak-anak muda ini masih banyak yang memiliki sifat yang labil, katakanlah begitu seperti itu. Nah kalau dari Partai Garuda sendiri strateginya seperti apa Bang untuk menarik minat anak-anak muda ini dan meyakinkan mereka untuk memilih Partai Garuda di pemilu tahun ini Bang? Benar. Jadi memang sama-sama kita lihat dari pemilihan umum yang tahun-tahun sebelumnya ya, golput itu kebanyakan anak milenial gitu. Jadi sekarang ini jelas Partai Garuda ini tegas, jelas merekrut anak-anak muda ya. Dari pengurusan pusat sampai ke provinsi itu masih muda semua. Saya rasa itu juga akan mendongkrak minat anak muda, karena jelas anak muda ini diisi oleh anak-anak milenial, dan kita juga mengiklankan bahwasannya Partai Garuda ini sebenarnya partai, benar-benar partai anak muda gitu. Jadi jangan mengaku anak muda kalau nantinya tidak memilih Partai Garuda gitu. Jangan mengaku. Jangan bilang anak muda kalau dia tidak memilih Partai Garuda gitu. Berarti kalau anak muda harus milihnya iya ke Garuda. Baik, demikian pemirsa dan pendengar RRI Medan, program kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Garuda Provinsi Sumatera Utara, Bang Opin Susanto. Terima kasih Bang Opin. Semoga sukses juga di pencalekannya sebagai anggota legislatif di Dapil Sumut 3 dengan nomor urut 1. Salam sehat, sukses terus.
Demikian program kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan. Kami akan kembali lagi dengan anggota dan parpol dari pemilu 2024. Saya Andreas Purba, selamat malam, pamit undur diri. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.